أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan keberkahan, kasih sayang, kemudahan-kemudahan, bimbingan kepada kita semua, dan semoga pengorbanan antum, waktu, tenaga ataupun yang lainnya semoga diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik lagi insyaallah, diganti oleh Allah dengan keberkahan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang antum tinggalkan saat ini demi menghadiri kajian, dan semoga Allah beri manfaat dalam setiap kajian yang kita jalankan, amin ya rabbal alamin. Untuk siang hari ini yang kita bahas ini masuk di bab yang baru berkaitan tentang masalah al-musaqah. Al-musaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ud daraini amin. Faslun. Wal musaqatu jaizatun 'ala an-nakhli wal karami wa la syaratani ahaduhuma yuqaddiraha bi muddatin ma'lumah. Bab tentang musaqah adalah boleh terhadap pohon kurma dan juga pohon anggur. Sebelum kita bacakan yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini, sebagaimana biasa kita perlu untuk berikan suatu muqaddimah, perlu diberikan gambaran secara umum, sehingga nanti di saat kita mempelajari bab ini akan bisa memahami, tidak terpotong-potong pemahamannya. Perhatikan jamaah, para ulama di saat mereka membahas masalah musaqah, di antaranya mereka membahas menyangkut masalah asal kata dari musaqah itu sendiri. Asalnya adalah as-saqyu. As-saqyu itu adalah siraman. Ini secara bahasa. Sedangkan secara syariat itu adalah sebuah akad yaqtadi daf'a syakhsin syajaran lam yabdu salahuhu, yaitu suatu akad yang konsekuensinya adalah seseorang itu menyerahkan sebuah pohon yang belum berbuah ataupun berbuah cuman belum bisa untuk dipanen. Ini diserahkan kepada orang lain untuk diapakan? Untuk dirawat, untuk disirami, untuk dipelihara. Dengan masalah apa? Dengan pemberian suatu upah tertentu ataupun imbal jasa dari tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang menjaganya. Secara umumnya ini yang disebut sebagai musaqah. Berarti nanti disembahas masalah musaqah, ada kedua belah pihak. Yang satu dia itu sebagai pemilik tanah plus pohonnya, sedangkan yang kedua adalah pihak yang merawatnya. Berarti nanti objeknya sama. Objeknya apa? Ini loh ada tanaman yang perlu untuk Anda rawat. Ini loh ada tanaman yang sudah berbuah cuma belum matang yang perlu untuk Anda perhatikan. Ini buah. Nanti hasilnya insya Allah kita bagi dua. Ini yang disebut sebagai musaqah. Disebut sebagai musaqah. Misalnya begini jamaah sekalian, ada orang kota
Ada orang kota ini sebelumnya dia tinggal di kampung, cuman dia sebagai tuan tanah di kampungnya. Ada pohon-pohon durian yang dia miliki, cuman dia sudah sangat lama pergi ke kota, ke Bekasi atau mungkin ke Jakarta. Ini di saat dia mau ngurus sendiri, tidak mungkin kan untuk ngurus tanaman yang berada di kampung halamannya. Apalagi mungkin sebagian di antara orang walaupun tak awal-awal dia tinggal di kampung, tetapi dia untuk megang cangkul itu nggak bisa. Apalagi setelah pindah ke kota, sehingga di saat megang cangkul dia gemetaran. Di saat disuruh untuk nyiram tanaman malah dia mandi basah kuyup. Sebagian di antara manusia. Untuk orang semacam ini, dia punya tanaman yang ada di kampungnya. Ini kalau nggak dirawat tanamannya, nanti akan tersia-sia. Sangat sayang beberapa hektar di kampung halamannya. Kebetulan ada pihak lain, orang yang dia punya suatu keahlian, karena kebetulan dia pun memiliki tanaman, memiliki ladang, memiliki buah-buahan, tetapi banyaknya tidak sebagaimana orang yang telah pindah ke kota ini. Akhirnya kemudian orang kota ini dia bilang, "Mas, antum kan punya keahlian. Ana dengar bahwa antum di saat panen itu Masya Allah, hasil panenan dari antum beda dengan teman-teman yang lain. Setelah dilihat bahwa ternyata antum punya suatu keahlian untuk perhatikan masalah durian ini. Antum mau nggak kalau seandainya nanti pohon-pohon durian yang ada di ladangku, yang ada di kebunku, engkau urus. Pokoknya nanti hasilnya dibagi dua. Ana sebagai pemilik tanamannya, pemilik tanahnya, 40% dari hasilnya, sedangkan Anda yang rawat nanti adalah 60%. Maka semacam ini yang disebut sebagai musaqah. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mempekerjakan orang-orang yang berada di Khaybar untuk ngurus tanam-tanaman yang ada di sana, yang kebetulan saat itu adalah tanaman kurma. Hasilnya dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Tetapi yang perlu untuk perhatikan jamaah sekalian, bahwa untuk bagi hasil perlu untuk disampaikan dari awal. Dan gunanya musaqah ini jamaah sekalian adalah untuk nyari keuntungan yang tidak merugikan antara kedua belah pihak. Keadilan perlu untuk diperhatikan. Jangan sampai ada suatu unsur kezaliman, pemilik tanamannya menzalimi orang yang bekerja, nggak boleh. Begitupun nanti orang yang bekerja bisa dimungkinkan untuk zalimi pemilik tanamannya, itu pun tidak diperbolehkan. Sehingga biar nanti bagi hasil itu adalah bernilai suatu keadilan, maka tidak diperbolehkan untuk bagi hasil dengan sistem kilo-kiloan ataupun dengan sistem flat. Artinya begini, di saat misalnya ada orang pemilik tanaman, dia bilang kepada pekerjanya, nanti hasilnya pokoknya nanti antum mendapatkan 50 kilo dari durian, 50 kilo dari hasil panen. Di saat ditentukan 50 kilo dari hasil panen, ternyata dari sekian puluh pohon durian hanya 50 kilo ataupun 40 kilo. Nanti biasanya dalam keadaan semacam ini hebohnya bukan main. Lah, kok saya yang pemilik tanamannya nggak dapat? Nggak dapat. Masa semua engkau ambil sebagai pekerja 50 kilo semua engkau ambil? Kira-kira ini pekerjanya mau nggak? Kemungkinan besar dia nggak mau, karena dari awal sudah dipatok 50 kilo. Nanti nggak akan mau untuk dirugikan, karena sudah banyak tenaga yang telah keluar. Tayyib. Sehingga bagaimana mestinya adalah untungnya dibagi bersama, ruginya pun dibagi bersama. Dengan cara bagaimana? Tentukan dengan sistem prosentase. Udah, pokoknya nanti antum dari hasil yang ada
dapat 60%-nya. Sedangkan saya pemilik tanamannya mendapatkan 40%-nya. 40%-nya. Berarti kalau hasilnya adalah 50 kilo, tinggal dibagi nanti 60% untuk pekerjanya. Sedangkan yang 40% dari 50 kilo tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Ini insya Allah adalah pembagian yang adil dalam masalah hal ini. Taib. Perhatikan jemaah sekalian ya, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat misalnya ditanya, ini kan urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah muamalah. Biasanya di saat berkaitan dengan masalah muamalah, ada kaitan dengan orang-orang sekitar yang bertransaksi ataupun yang bermuamalah dengan kita. Bukankah di sana nanti dalam musaqah itu ada suatu horor-horornya, ketidakpastian. Ketidakpastiannya bagaimana? Bisa jadi ini tanaman yang sedang dikerjakan nanti nggak mendapatkan suatu hasil, nggak mendapatkan suatu hasil, ataupun awal-awal kelihatannya bagus, tahu-tahu kemudian sebelum masa-masa mau panen, kemudian keserang hama ataupun yang lain sebagainya. Tayyib, para ulama rahimahullah ajma'in, mereka mengatakan adanya gharar, ketidakpastian dalam sistem musaqah ini adalah yasir, adalah sesuatu yang sedikit, bukan sesuatu yang sangat menonjol. Dan kalau kita kembalikan hal ini kepada suatu hal yang sifatnya berkaitan dengan masalah tanaman, ada suatu ketidakjelasan di sana. Menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah apakah nanti panennya akan berhasil ataukah tidak. Ini berlaku untuk semua hal yang berkaitan masalah tanaman. Sehingga untuk semacam ini dibilang oleh para ulama, sistemnya ghararnya adalah gharar yang yasir, sedang maslahatnya sangat banyak. Sehingga apalagi Nabi Muhammad SAW beliau praktek. Oleh karena itu untuk sistem musaqah diperbolehkan dalam syariah agama Islam. Tayyib, kita bacakan kitabnya. Wal musaqatu jaizatun ala syai'aini, atau al-nakhli wal karni, bahwa musaqah ini diperbolehkan untuk dua jenis tanaman saja. Perhatikan, kita bacakan dulu yang ada dalam kitab ini, kitab ini. Baru nanti kemudian kita bandingkan dengan kitab ini dengan kitab yang lainnya, walaupun toh dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Satu madhab kadang-kadang beda dalam mengeluarkan suatu fatwa. Untuk yang mau kita baca saat ini adalah yang difatwakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam qaul jadid beliau. Di saat beliau berdomisili di Kairo ataupun di Mesir. Nanti insyaallah kita bandingkan qaul jadid ini dengan qaul qadimnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kita perhatikan di sini yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW di saat beliau akad musaqah dengan orang-orang ahli Khaybar, di tanah Khaybar, itu adalah untuk tanaman yang merupakan kurma saja. Tayyib. Kemudian di sini kok muncul al-karmi ataupun anggur ini bagaimana? Karena ada suatu unsur keserupaan. Karakter yang dimiliki oleh kurma dan juga karakter yang dimiliki oleh anggur. Keserupaannya dari sisi apa? Kurma sama anggur sama-sama suatu jenis yang perlu untuk dizakati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sama-sama bisa diawetkan. Anggur bisa diawetkan menjadi kismis ataupun anggur kering. Di Indonesia pun sudah ada, biasa dicampur dengan nasi kebuli atau mungkin biryani, atau mungkin untuk sudah dibuat snack untuk dimakan saja. Kurma pun sama, bisa untuk diawetkan, dua-duanya bisa diawetkan dan dua-duanya bisa perlu untuk dizakati. Tayyib, sehingga berhubung karakter yang dimiliki oleh anggur itu sebagaimana karakter yang dimiliki oleh kurma. Oleh karena itu, anggur pun
bisa untuk di sistem musaqah. Sebagaimana kurma yang Nabi Muhammad SAW beliau praktek untuk memperlaksanakan suatu akad musaqah. Tapi berarti Anda menggunakan suatu kias dalam masalah hal ini. Kita perhatikan di sini jemaah sekalian bahwa antara anggur sama kurma dua-duanya bisa untuk sistem musaqah. Pertanyaannya begini, untuk jenis-jenis tanaman yang lainnya bagaimana? Semisal mungkin padi, semisal mangga, semisal pohon tadi yang kita buat contoh di awal yaitu pohon durian, ataupun mungkin jeruk ataupun yang lain sebagainya. Apakah diperbolehkan untuk musaqah? Dalam kaul ini, kaul jadi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Alasannya apa? Karena yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW hanyalah kurma saja. Hanyalah kurma saja. Tayyib. Ini adalah kaul jadid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian dinukilkan dalam kitab Matan Abi Syuja yang kita pelajari saat ini. Tayyib. Kalau kita berpegang pada kaul ini, maka orang-orang Indonesia nggak bisa untuk ngapain. Ini bagaimana ini anak punya durian di kampung, di gunung sana, yang hasilnya lumayan kalau seandainya diperhatikan. Cuman untuk kesana setiap hari, untuk kesana mungkin per pekan, nggak mungkinkan. Mau menggunakan musaqah ternyata nggak diizinkan. Dalam kaul jadid ini, terus bagaimana? Alhamdulillahnya ada kaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Segala jenis tanaman yang dimungkinkan untuk berbuah boleh untuk sistem musaqah. Karena kenapa? Karena keperluannya begitu. Gak semua daerah ada kurma, gak semua daerah ada anggur, adanya adalah durian, adanya adalah buah naga, buah jeruk ataupun nanas ataupun yang lain sebagainya. Sehingga berhubung syariat agama Islam itu adalah rahmatul alamin, apalagi memang alasannya cukup tepat berkaitan dengan masalah buah yang tidak hanya dimiliki oleh kurma ataupun anggur saja. Sehingga dalam kaul qadimnya Imam Syafi'i rahimahullah, di saat beliau berdomisili di Kairo, di Irak, memperbolehkan. Apakah ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah yang mengadopsi kaul qadimnya Imam Syafi'i dalam masalah hal ini? Ada. Semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Termasuk pula nanti bisa antum cek di kitab Kifayatul Akhyar. Itu pun ada bahasan masalah ini. Artinya bahwa untuk sistem musaqah bisa diberlakukan untuk semua jenis tanaman yang ada buahnya ataupun yang bisa untuk berbuah. Dan ini tentunya lebih fleksibel daripada untuk qaul jadid Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah hal ini. Sehingga ini tentu lebih longgar dan bisa untuk dipraktikkan di Indonesia. Tayyib. Yang perlu untuk dibahas jamaah, ini yang tidak disebutkan dalam kitab ini, cuma disebutkan di kitab-kitab yang lebih agak gemuk sedikit, agak luas di bahasannya. Menyangkut masa apa? Menyangkut masa perwalian. Menyangkut masa perwalian. Perwalian bagaimana? Ada sebagian di antara anak kecil yang dia ini belum bisa untuk berpikir secara sempurna, yang belum bisa untuk bekerja, yang belum bisa untuk ngurus harta benda yang dia miliki. Kebetulan dia ini memiliki tanah yang ada di kampungnya. Kebetulan diurusi oleh pamannya ataupun omnya. Ini di saat misalnya omnya, dia itu pun ternyata dia nggak bisa untuk ngurus, nggak bisa untuk pergi kampung halamannya secara berkala. Sedangkan ini sangat sayang tanahnya, nggak ada yang ngurus. Akhirnya kemudian, ya udah kita mau menggunakan musaqah kata dia, kata omnya. Berhubung ini dia punya teman tongkrongan dulu, teman-teman ngopi bareng, teman dekat. Kemudian dia bilang, Mas, Bang, ini kan keponakan saya punya tanah yang ada pohon-pohon buah ini, pohon-pohon buah ini.
Ini nanti antum urus, nanti hasilnya kita bagi dua. Antum 90%, sedangkan nanti untuk keponakan saya 10%. 10%. Ini keadaan begini. Ini kemaslahatan, ini mau ngakalin ini si dedek, si anak kecil-kecil ini. Hanya 10%. Hanya 10%. Sedangkan yang 90%-nya untuk temennya satu nongkrongan, temen om-omnya. Dalam keadaan begini tidak diperbolehkan, karena tidak membawa suatu kemaslahatan untuk ini si pemilik tanah, pemilik kebun, yaitu ini si anak-anak kecil. Nggak diperbolehkan. Sehingga kalau toh misalnya dalam keadaan begitu, ya masih logis kalau seandainya 60 sama 40% masih logis, atau mungkin 50%, 50%. Tapi kalau sampai 90 dibandingkan 10, jompangnya bukan main. Ini dibahas oleh para ulama. Kemudian di poin berikut yang perlu untuk dibahas pula adalah menyangkut masalah mungkin contoh di antara redaksi yang bisa untuk dipakai. Intinya bahwa ada suatu tawaran yang disampaikan oleh pemilik kebunnya, pemilik tanahnya, pemilik tanamannya, disampaikan kepada pekerja untuk praktek akad musaqah. Mas, ini kan ada tanaman nggak terawat, antum urus ya, kita mau berlakukan akad musaqah. Nanti hasilnya kita bagi dua. 60% untuk antum yang merawat, sedang 40% untuk saya pemilik tanamannya. Tayyib. Di saat dibilang begitu, kemudian orang yang bekerja ataupun calon pekerjanya dia bilang, ya sudah, ana setuju. Di saat dia mengatakan ana setuju ataupun qabil tu, maka hukum ataupun konsekuensi tentang hukum musaqah berlaku saat itu. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya kita bacakan kitabnya. Walaha syaratani bimuddatin ma'lumatin. Ini untuk akad musaqah. Ini memiliki dua syarat. Dua syarat ini jamaah sekalian adalah salah satunya pemilik tanah ataupun pemilik pohonnya, dia ini membatasi akad musaqah dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Semisal apa? Semisal bilangan tahun. Udah kita mau praktek akad musaqah, antum yang ngurus, antum yang merawat tanaman saya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ia disebut bimuddatin ma'lumatin. Dengan masa atau periode waktu tertentu. Dan para ulama mengatakan bahwa tidak diperbolehkan diberikan suatu batasan sampai pohonnya berbuah. Tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena potensi untuk konflik sangat besar. Potensinya bagaimana? Bisa jadi ini pekerja sudah bekerja selama memperhatikan tanamannya, merawat selama sekian tahun, sekian periode, nggak berbuah-buah pula. Ini mau kerja rodi, kan nggak nyewa ini. Pemilik tanamannya sama sekali tidak gaji per bulan, enggak. Padahal tenaga sudah dikeluarkan oleh pekerjaannya. Karena memang musaqah tidaklah ada gaji per bulan, nggak ada gaji. Upahnya berupa apa? Berupa buah dalam masa tertentu. Di saat akad musaqah, pembatasannya itu adalah dengan sistem sampai keluar buahnya. Padahal tanaman itu kadang-kadang buah, kadang-kadang nggak buah. Walaupun toh seringnya berbuah, tetapi tidak nutup kemungkinan tahun tersebut sudah 3 tahun nggak berbuah, dimungkinkan. Sedangkan tenaga sudah dikeluarkan oleh pihak pekerja tanpa ada suatu honor, tanpa ada suatu upah harian, tanpa ada suatu gaji bulanan, nggak ada. Sehingga kalau toh sistemnya adalah dengan masa sampai nanti buahnya muncul,
ini tidak diperbolehkan. Ini mengeksploitasi pekerja secara cuma-cuma untuk merawat, perhatikan kebun tersebut. Keuntungan didapatkan oleh pihak pemilik tanahnya, pemilik kebun-kebunnya, sedang kerugian didapatkan oleh pihak pekerjanya. Sehingga semua ulama mengatakan bahwa untuk musaqah tidak diperbolehkan masa bekerjanya diberikan suatu batasan sampai buahnya muncul. Tidak diperbolehkan. Sehingga diperbolehkannya itu adalah di saat dalam masa 1 tahun. Dalam masa tahun ataupun diberikan suatu batas tertentu, ini diperbolehkan. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya. Tadi ini adalah syarat yang pertama. Wasani, syarat yang kedua. Ayyu'ayyina lil 'amili juz'an ma'luman min ats-tsamarah. Pemilik tanahnya atau pemilik tanamannya, dia ini wajib untuk menentukan bagi pekerja berupa porsi yang telah diketahui dari hasil buah. Berarti pemilik tanaman, pemilik tanahnya dari awal dia itu sudah harus menentukan, dibilang ataupun disampaikan kepada pekerjanya bahwa nanti hasil dari pertaniannya, hasil perkebunannya, hasil yang berupa buah itu adalah sekian persennya, sekian persennya, dan tidak diperbolehkan tadi yang telah kita sampaikan diukur mungkin dengan kuintal, diukur mungkin dengan kilo. Tidak diperbolehkan karena potensi untuk terjadi suatu persengketaan, konflik antara pekerja sama pihak pemilik tanamannya sangat besar, sehingga kebolehannya adalah disebutkan dengan sistem prosentase, mungkin sepertiganya, seperlimanya, seperenamnya, atau mungkin sekian persennya. Dan ini diperbolehkan, dan ini adalah syarat yang kedua. Tayyib, termasuk ini yang tidak disebutkan dalam kitabnya ya jamaah, tapi perlu untuk kita buat ataupun kita sampaikan. Ini dibahas oleh para ulama pula. Intinya bahwa antara pekerja sama orang pemilik tanahnya, pemilik kebunnya, pemilik tanamannya adalah tidak ada yang dizalimi ataupun tidak ada suatu unsur ketidakjelasan yang sangat kelihatan. Tapi perhatikan di antara larangan dalam masalah ini itu adalah tidak diperbolehkan untuk mematok pohon tertentu. Nggak diperbolehkan. Misalnya ada orang yang dia ini punya ladang sekitar mungkin 1 hektar. Ada beberapa wilayah tanaman-tanaman tersebut yang tersebar kalau di total adalah 1 hektar. Tayyib, ada beberapa pohon. Pohonnya ini setiap tahunnya hasilnya beda dengan pohon-pohon yang lainnya. Walaupun toh satu area, walaupun toh satu daerah. Ini cukup maklum dalam artian bahwa kadang-kadang bisa kita punya tanaman di area yang sama, hanya beberapa pohon saja yang kelihatan hasilnya, sedangkan yang lain nggak kelihatan hasilnya, ataupun mungkin hasilnya cuma minimalis, beda dengan beberapa pohon yang ada di tempat tersebut. Di pemiliknya dia bilang, "Mas, pokoknya nanti ini antum urus semua pohon durian saya. Ini kan semua ada 50 batang ataupun 50 pohon. 50 pohon, nanti 40 pohonnya hasilnya untuk antum semua. Sedangkan yang 10 pohon hasilnya untuk saya." Ini kalau pekerjanya tidak tahu kebiasaan dari panen per tahunnya, akan dia merasa, oh ini bagus banget, ini tawaran yang cukup menggiurkan.
Apalagi harga buah durian ini, masya Allah, mahalnya bukan main. Tanpa berpikir panjang, pekerjanya langsung mengiyakan. Ya sudah, siap. Akan saya perhatikan benar-benar. Semua pohon saya yang merawatnya. Saya merawatnya. Kalau nanti ada hama, saya siap untuk nyemprot. Siap untuk perhatikan. Di saat nanti ada rumput-rumput yang berkeliaran di bawah, pedu-pedu, saya siap untuk bersihkannya. Masya Allah, semangatnya 45 bukan main. Karena kenapa? 40 pohon untuk dia, sedangkan yang 10 pohon untuk pemilik pohonnya. Masya Allah. Ini orang nggak tahu bahwa yang 10 pohon ini di saat berbuah ternyata 10 kali lipat dari 40 pohon. Dari 40 pohon. Padahal cuma 10 pohon saja. Ini sudah sekian tahun lamanya, pemilik tanahnya, pemilik kebunnya cukup mengetahui karakter dari pohonnya. Karena selama ini dia merawatnya. Pohon di sana sampai 10 ini, masya Allah, buahnya bukan main. Nah, sudah, itu nanti saya mencari orang untuk merawat pohon semuanya ini. Yang itu yang berbuah lebat setahunnya untuk saya. Dapat orang ini tertipu dari awal. Sehingga di saat dalam keadaan begitu dipatok pohon-pohon tertentu nanti yang untuk pemilik tanahnya, sedangkan yang lain untuk pekerjanya, yang tentunya ini termasuk yang terbentuk tipu-tipu, maka tidak diperbolehkan. Bisa jadi nanti yang heboh adalah pekerjanya. Karena kenapa? Ini 40 pohon ternyata hasilnya cuma 10 kilo. Sedangkan yang 10 pohon ini hasilnya 50 kilo atau bahkan mungkin lebih. Nanti yang pekerjanya hebohnya bukan main. Sehingga ini tidak diperbolehkan. Ataupun bahkan mungkin yang heboh, yang gak nerima adalah pemilik tanahnya, pemilik pohonnya. Karena kenapa? Karena dimungkinkan yang sebelum-sebelumnya yang 10 pohon ini menjadi-jadinya bukan main pohonnya, bukan main buah-buahnya. Tahun tersebut hasilnya jomplang. Yang justru 40 pohon ini, masya Allah, sampai ratusan kilo. Yang 10 pohon cuma 20 kilo. Kira-kira nerima nggak pemilik tanahnya? Nggak akan nerima. Sehingga pembagian sistem bagi hasil yang paling adil adalah sistem prosentase, bukan dengan sistem bagi hasil pokoknya pohon yang sini untuk saya, sedang sana untuk antum. Atau kadang-kadang ini kebetulan kebun tersebut ini masih berada di daerah yang banyak pohon, banyak hewan-hewan perusak-rusaknya. Mungkin di sana ada monyet-monyet. Sedang di sini aman dari gangguan-gangguan hewan yang lainnya. Yang banyak hamanya, banyak pengganggunya diberikan kepada pihak pekerja. Sedangkan yang aman dari gangguan untuk pemilik tanahnya. Sehingga tidak diperboleh bagi hasil yang semacam itu. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kata sebagian dan sahabat hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari, "Kunna fi ahli Madinah haqlan." Dulu kami, ini kata sebagian di antara sahabat, dulu kami adalah termasuk di antara orang, ini dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwa kunna fi ahli Madinah haqlan. Dulu kami adalah di antara orang penduduk Madinah yang banyak kebun-kebunnya. Wa kana haduna yukri ardahu, dan salah seorang di antara kami menyewakan lahan-lahannya. Fa yaqulu hadhihi qit'atu li wa hadhihi lak. Ini untuk antum, ini untuk anak. Ini menyewakan di sini, ini maksudnya dalam perkerjakan orang. Ini untuk pohon, ini untuk saya, pohon itu untuk antum. Farubah akhrajat hadhihi wa lam tukhrij fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang pohon tersebut kadang muncul buah, kadang-kadang nggak muncul buah. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW beliau melarangnya. Dalam arti di sini bahwa di saat dalam musaqah kemudian yang ditentukan, yang jadi suatu bahan untuk bagi hasil itu adalah pohon-pohonnya, bukan dari hasilnya sekian persennya, maka itu tidak diperbolehkan. Tayyib.
Kemudian di poin berikutnya, tsummal amalu fiha 'ala dharbain. Kemudian jenis pekerjaan fiha di dalam akad musaqah 'ala dharbaini, ini terbagi menjadi dua. Amalun, yang pertama ini amalun ya'udun naf'uhu ila thamarati. Nomor satunya adalah pekerjaan yang dampak ataupun manfaatnya ya'udu kembali ila thamarati, kepada buah-buahnya. Kalau suatu pekerjaan yang mana kemanfaatannya itu kembali kepada buahnya, semisal adalah nyiram, semisal mupuk, semisal ngobatin dari hama-hama, semisal juga motong-motong dahan-dahan yang telah mengering, yang kadang-kadang sampai nutupi bagian buahnya atau bagian pohon yang lainnya. Semua kemanfaatan kembali kepada buah-buahnya. Maka untuk pekerjaan-pekerjaan yang kemanfaatannya kembali kepada buahnya, fahuwa 'alal 'amili, maka pekerjaan tersebut ataupun tugas tersebut itu adalah tugas yang dibebankan kepada pihak pekerjanya. Karena kenapa? Karena ini pekerja, dia itu disewa, ditawari untuk akad musaqah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil dari buah ini, hasil dari buah-buah ini. Sehingga apapun bentuknya, di saat yang dikehendaki pekerjaannya itu adalah kembali kepada buahnya, maka nanti tugas ini diserahkan kepada pihak pekerjanya, bukan diserahkan kepada pihak pemilik tanaman-tanamannya. Ini suatu hal yang sangat logis. Karena kenapa? Karena nggak mungkin kita itu nyewa orang ataupun kita memperkerjakan orang dengan musaqah, kemudian ternyata di saat mengobati hama, kita sendiri yang ngobatin. Di saat motong-motong dahan yang kering, kita sendiri yang motong-motong. Di saat mungkin ada keperluan-keperluan yang kemanfaatannya kembali kepada buah, pemilik tanahnya kemudian yang bekerja, maka nggak ada manfaatnya keberadaan dari pekerja ini. Sehingga logikanya adalah untuk hal-hal yang berkaitan kemanfaatannya kembali kepada buah, maka itu nanti tugasnya adalah tugas diserahkan kepada pihak pekerja. Tayyib. Kemudian termasuk tentunya jamaah sekalian, termasuk di saat antum mungkin memiliki sebagian di antara pohon, yang mana pohon ini adalah dia ini kadang-kadang tidak bisa untuk berbuah secara lebat ataupun secara normal, kecuali kalau memang dikawinkan. Dikawinkan. Jadi ada sebagian di antara pohon, semisal mungkin pohon sala, kemudian pohon kurma, atau mungkin pohon kiwi, ataupun yang lain sebagainya. Jadi serbuk sari yang diambil dari pohon jantan ditaburkan ke yang betina. Pemilik kebunnya yang punya pengalaman, mereka tahu mana yang jantan, mana yang betina, ataupun yang perempuan. Tapi di saat tidak dikawinkan, maka hasilnya kadang-kadang gagal. Di saat ada buah, hasilnya beda dengan di saat dikawinkan. Tayyib. Ini pernah terjadi pula di zaman Nabi Muhammad SAW, di saat beliau awal-awal berhijrah. Beliau melihat penduduk Madinah itu mereka mengawinkan pohon-pohon ataupun bunga-bunga dari kurma ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau laulam taf'alu la salah. Kalau seandainya kalian tidak melakukannya, niscaya akan baik-baik saja. Tahu-tahu ternyata di tahun yang mestinya itu ada tahun panen, hasilnya nggak ada yang panen, ataupun ada hasil cuma nggak semaksimal mungkin. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, antum a'lamu umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.
Artinya bahwa ini adalah hal yang manusiawi. Hal yang manusiawi. Untuk urusan dunia murni diserahkan kepada kita. Kalau zaman saat ini adalah untuk yang ngurus masalah bagaimana cara membuat akun di medsos. Ini adalah zaman-zaman kita saat ini. Nabi Muhammad juga mengetahuinya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tayyib. Kalau menyangkut masalah agama, Nabi Muhammad SAW beliau membatasinya. Ataupun urusan dunia di sana ada unsur merugikan orang lain, di suatu kezaliman, keharaman, baru kemudian dibatasi menyangkut masalah agama. Untuk menyangkut masalah ngawinkan pohon-pohon sari apa namanya? Apa tadi namanya? Serbuk sari yang dikawinkan dengan pohon yang janda untuk dikawinkan yang perempuan. Ini murni untuk urusan dunia. Murni untuk urusan dunia. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini hadis adalah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim rahimahullah. Tayyib. Berarti untuk mengawinkan pohon-pohon ataupun mungkin tanaman yang memang perlu untuk dikawinkan biar mendapatkan suatu hasil yang maksimal, maka itu pekerjaannya adalah pekerjaan ataupun tugas yang dibebankan kepada pihak pekerjanya, bukan kepada pihak pemilik tanamannya. Karena pemilik tanaman tersebut dia itu mempekerjakan pekerja ini adalah untuk mengurus buah. Kalau semua diserahkan pula kepada pemilik tanamannya, lantas apa guna dari pekerja tersebut? Berarti hanya sekadar pajang nama saja. Maka di sini nggak diperbolehkan. Tapi perhatikan, kemudian wasani, ini pekerjaan ataupun mungkin tugas yang kedua adalah amalun ya'udu naf'uhu ilal ardi, adalah pekerjaan yang dampaknya ataupun kemanfaatannya kembali kepada al-ardi, kepada tanah, ataupun mungkin fasilitas dasar dari lahan. Kalau pekerjaan ataupun suatu tugas yang manfaatannya itu adalah kembali kepada lahan, maka nanti ini tugasnya pemilik tanahnya, pemilik tanahnya. Misalnya apa? Misalnya membuat sumur bor, menggali sumur. Berarti nanti di saat memang tanam ini perlu untuk disiram, berarti memang sudah ada air yang siap untuk diciduk oleh pekerjanya. Tidak diperbolehkan pemilik tanamannya kemudian dia bilang, "Mas, berhubung kebun ini belum ada sumber mata airnya, nanti antum buat sumur bornya ya." Saat sudah setahun hasil dari tanamannya nggak ada, sumur bornya masih dimanfaatkan bertahun-tahun berikutnya. Yang dirugikan siapa? Pihak pekerjanya. Untuk hal-hal yang bersifat permanen, yang kembali kepada tanahnya ataupun fasilitas yang ada di kebun tersebut, maka yang tugas adalah tugas dibebankan kepada pemilik tanahnya. Tayyib. Termasuk dibahas pula ya jamaah. Ini walaupun di dalam kitabnya tidak disebutkan, cuma dibahas oleh para ulama yang lainnya. Berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah bahwa pekerja ini diberikan suatu hak untuk bekerja maksimal dan independen. Dibuat contoh oleh para ulama bahwa pemilik tanamannya tidak diperbolehkan untuk mencampuri ataupun untuk mendikte pengalaman yang dimiliki oleh pekerjanya. Termasuk pula tidak diperbolehkan bagi pemilik tanamannya untuk mengirim seorang pembantu untuk membantu ini pekerja. Karena kenapa? Karena potensi konflik itu sangat besar. Konfliknya bagaimana? Begini di antara contoh disebut oleh para ulama.
Misalnya sudah disetujui dari awal bahwa nanti antum yang bekerja mendapatkan 60%, sedangkan saya pemilik tanamannya mendapatkan 40%. Ini saya misalnya sebagai pemilik tanamannya, saya meminta kepada pembantu mungkin atau mungkin orang lain untuk ikut bekerja di sana, di sana. Yang pertama, pemilik atau pekerjanya dia merasa diawasi, diawasi. Dia tidak bisa untuk bekerja secara maksimal. Karena kenapa? Diawasi oleh orang ini, orang-orang ini. Sedangkan yang kedua adalah ada potensi konflik berupa apa? Di saat sudah panen, pekerjanya dia mau klaim 60% yang telah ditawarkan dari awal, sebagaimana persetujuan yang awal tadi, 60% untuk pekerja, 40% untuk yang pemilik tanamannya ataupun pemilik tanahnya. Di saat sudah waktunya untuk ngeklaim dan sudah siap untuk hasil dari tanamannya untuk dibagi. Tahu-tahu pemilik tanahnya dia bilang, "Loh, kok antum masih mau 60%? Sedangkan antum sudah dibantu oleh orang ini, oleh asisten saya. Berhubung pekerjaan antum sudah diringankan ini, antum cukup 30% saja. Padahal dari awal sudah disetujuin 60%. Berhubung pemilik tanahnya dia ngirim orang untuk bekerja di sana, akhirnya kemudian dia merasa berhak untuk memangkas persetujuan yang dari awal. Dari 60% dipangkas menjadi 30%. Potensi konflik pun sangat dimungkinkan. Sehingga dalam keadaan begini tidak diperbolehkan. Tayyib. Kemudian alhamdulillah selesai ya ikhwah di atun bab yang berkaitan dengan masalah musaqah. Ini walaupun toh yang sering kita sampaikan bahwa bab ini mungkin bisa terjadi atau bisa antum ataupun kita alami, dan kadang-kadang tidak kita alami. Karena kenapa nggak dialami? Semua tanah yang di kampung sudah dijual. Antum kemudian ke Bekasi, di sana sudah ada bekas sama sekali. Hanya bekas tanah saya. Dulu sawah saya di sini. Ini dulu sawah saya. Saat ini di mana? Sudah dijual kepada si fulan yang dia kerja di Hong Kong. Punya duitnya banyak katanya. Tetapi jemaah sekalian, ikhwah sekalian, walaupun toh sebagian di antara bab muamalah seakan-akan kita itu nggak perlu. Apakah kemudian perlu untuk di-skip? Jangan di-skip. Karena kita pengennya mempelajari suatu kitab, kita pelajari secara komprehensif, secara utuh, dan ingin mendapat suatu keberkahan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di antara ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumberkan dari hadis-hadis yang sahih yang disyarikan oleh para ulama kita, sehingga tetap perlu untuk kita pelajari. Dan ini termasuk di antara sunnah Nabi Muhammad SAW yang mana beliau pun perlu suatu akad musaqah. Dengan demikian yang kita harapkan adalah walaupun toh secara prakteknya kadang-kadang sebagian di antara bab tidak tersinggung sama sekali dengan kehidupan kita, nggak bersinggungan sama sekali. Kita harapkan bahwa ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kehadiran antum, kehadiran anti ummahat sekalian di saat mempelajari suatu ilmu syariat agama Islam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkahi keluarga, diberkahi harta benda, diberkahi seluruh keturunan, diberkahi waktu, diberkahi usia, diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya rabbal alamin. Baik, kemudian di bab berikutnya. Bab berikutnya ini yang insyaallah kita itu banyak bersinggungan di dalamnya.
Bab menyangkut masalah apa? Bab menyangkut masalah ijarah ataupun sewa menyewa. Masuk dalam bab ini pula adalah upah mengupahi. Upah mengupahi. Masuk dalam bab ini pula. Masuk dalam bab ini pula. Ini berlaku untuk orang yang hidup di desa, di kampung, dan juga orang-orang yang hidup di perkotaan. Tayyib. Kita perhatikan di sini. Faslun. Wa kullu ma amkal intifa'u bihi ma'a baqa'i 'indihi sahat ijaratuhu. Di sini poin pertama, di sini beliau mengatakan bahwa setiap barang yang memungkinkan untuk dimanfaatkan ma'a baqa'i 'indihi serta bentuk atau benda aslinya tetap utuh, maka sah akad sewanya. Ini sebelum kita bacakan kitabnya jamaah sekalian. Tadi sebagaimana kita sampaikan di awal bahwa perlu untuk kita berikan suatu gambaran secara umum berkaitan dengan bab yang mau kita bahas. Ini sebagian di antara ulama menurut qaul yang masyhur, istilah yang dipakai oleh para ulama kita berkaitan dengan bab ini adalah bab tentang ijarah. Huruf hamzahnya i-nya dikasrohkan. Sebagian di antara bahasa yang fusha pula, dan ini sebagian di antara istilah adalah ujarah. Mau ujarah, maka diperbolehkan istilahnya. Tayyib. Ini akad ijarah ya ikhwah sekalian, ataupun akad sewa menyewa, atau mungkin akad pengupahan, bukan hanya sekadar aturan hukum yang berada di atas kertas saja. Bukan hanya suatu bab yang terdapat dalam ilmu fikih yang tidak bersinggungan dengan umat manusia. Tetapi justru akad ini jamaah sekalian adalah merupakan suatu mesin penggerak dari roda perekonomian dan juga kehidupan masyarakat. Roda ekonomi, penggerak ekonomi dan juga kehidupan bermasyarakat. Dan tentunya untuk muamalah yang berkaitan dengan akad ijarah ini adalah merupakan suatu kebutuhan yang tidak hanya satu orang, dua orang yang perlu. Kemaslahatannya kembali kepada umat manusia. Hikmahnya sangat banyak. Kemaslahatan sangat banyak. Yang pertama adalah untuk menjembatani antara kebutuhan dan juga keterbatasan modal. Ana ulang, ini akad adalah untuk menjembatani antara kebutuhan dengan keterbatasan modal. Misalnya ada orang ataupun ada mahasiswa. Ini mahasiswa, dia datang dari Bekasi, dari kalangan keluarga biasa. Kebetulan dia kuliah di Yogyakarta. Rumah di sana, sebagian di antara daerah, sebagian di antara lokasi adalah sekitar 500 juta untuk bangunan yang biasa. Ini sekedar contoh saja ya ikhwah. Sekedar contoh saja. Ini mahasiswa, dia kuliah di sana selama 4 tahun minimalnya ataupun 8 semester. Kalau dia di sana duitnya duit yang terbatas, orangnya biasa saja, bukan dari kalangan orang kaya. Dia ini nggak mungkin karena faktor mau kuliah selama 4 tahun tidak perlu harus membeli rumah seharga 500 juta untuk masa 4 tahun. Ini nggak logis ini. Wong dia keluarga biasa. Sedangkan yang di sana ada rumah yang kadang-kadang kosong, nggak dihuni oleh orang. Mau dijual bertahun-tahun nggak laku. Karena karena katanya ekonomi lagi lesu katanya. Ekonomi lagi lesu. Terus bagaimana? Ini rumah kosong, nggak berpenghuni,
biar hasilnya tetap didapatkan oleh pemilik rumahnya, maka bisa menggunakan sistem ini. Orang yang berada di Bekasi, mahasiswa yang berasal dari Bekasi, dia perlu untuk tempat tinggal tanpa harus membeli rumah dengan harga 500 juta. Bagaimana caranya? Nah, sudah, berhubung ada manfaat dari rumah yang disediakan tanpa harus membeli rumahnya, maka dia cukup mengeluarkan uang sekitar mungkin berapa? 1 juta untuk 1 bulan. Misalkan saja sudah ada air, listrik pun sudah tersedia untuk mahasiswa yang hidup sendirian di sana. Ini cukup tawaran, cukup menggiurkan. Artinya bahwa kemanfaatan adanya akad sewa menyewa itu adalah untuk menjembatani antara kebutuhan dengan adanya modal yang terbatas. Ini mahasiswa biasa nggak mungkin untuk beli rumah baru harga 500 juta hanya untuk ditinggali selama 4 tahun selama dia kuliah. Lebih logis kalau seandainya ini dia di sana nyewa rumah ataupun nyewa kamar. Taib. Ini adalah kemaslahatan yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan bab ini jemaah sekalian, adalah hukum sunnatullah yang berlaku di dunia ini. Manusia itu dia tidak bisa untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri. Manusia tidak bisa untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri. Ada orang, walaupun toh dia bukan orang kaya, dia nggak punya suatu keahlian, nggak bisa untuk pasang hebel, nggak bisa untuk pasang keramik, nggak bisa untuk benahin genteng bocor, nggak bisa untuk pasang keran, nggak bisa untuk ganti kloset dari WC-nya, nggak bisa. Ada orang yang memiliki suatu keahlian tersebut. Ini si A, dia nggak punya keahlian, sedangkan si B ada abang-abang tukang. Dia menyewakan tenaganya, dia menyediakan tenaganya dengan upah tertentu. Bang, ini WC anak mampet ini, anak nggak bisa untuk bongkar ini. Allahu a'lam. Segala obat kimia sudah masuk ke dalamnya, mau sudah api, mau mungkin sitron, mau katanya bisa untuk jebolkan mampet yang ada di toilet. Ini nggak berhasil sama sekali. Ini kalau nggak dibongkar ini nggak bisa ini. Antum bisa nggak? Siap. Ini orang saya perlukan. Karena saya nggak bisa untuk sendirian. Ada suatu hal yang memang tidak bisa dikuasai. Nggak bisa untuk ditangani sendirian. Ada orang yang bisa karena dia adalah ahlinya. Ya sudah, akhirnya kemudian ya sudah. Per hari berapa? Udah berumur aja berapa sampai selesai nih? Ya udah sekitar 1.200.000 lah. Ya sudah siap. Duit diserahkan, bekerja saat itu. Ini sistem pun termasuk sistem yang ijarah. Ijarah. Orang tersebut dia memiliki suatu keahlian, sedangkan saya perlu keahlian tersebut dan saya nggak punya keahliannya, sehingga ini pun masuk dalam kategori ijarah ataupun pengupahan. Tadi yang pertama adalah menyangkut masalah sewa menyewa yang berlaku sebagaimana orang Indonesia pahami. Sedangkan untuk kasus yang kedua tadi ini adalah untuk upah mengupah, itu pun termasuk dalam kategori sewa menyewa. Menyewakan, menyediakan jasa. Tayyib. Kemudian jamaah sekalian, di antara maslahat yang diberlakukan ataupun yang ada dalam sistem musaqah ini, itu adalah menghindarkan pemborosan modal. Ada orang, dia ini perlu untuk pindahan rumah. Pindahan rumah perlu apa kira-kira untuk angkut-angkut? Perlu mobil bak terbuka atau mungkin truk.
Logisnya orang ini di saat mau pindahan rumah yang mungkin cuma terjadi dalam saat sekali saja, ataupun mungkin 2 kali dalam seumur hidupnya, atau bahkan mungkin cuma sekali saja, logisnya nggak perlu dia itu untuk wajib membeli mobil truk. Karena kenapa? Karena mungkin harganya lebih mahal daripada rumahnya. mungkin saja. Sehingga akad ini yang kita mau pelajari saat ini adalah diperlukan itu. Karena kenapa? Lebih logis kalau saya nyewa mobil bak terbuka untuk pindah-pindah daripada membeli mobil bak terbuka dari awal yang hanya diperlukan untuk satu kali saja. Sehingga akad ini jamaah sekalian sangat diperlukan dan termasuk di antara bentuk kemaslahatan. Baik, di antara maslahatnya pula atau keuntungan dalam sistem ijarah, masalah waktu adalah aset terbatas yang harus dihargai. Waktu, tenaga, pikiran, keahlian adalah aset yang perlu untuk dihargai. Dalam agama Islam jemaah sekalian, kenapa di saat kita itu menyewa tenaga orang lain untuk bekerja pada kita, kenapa kau perlu untuk membayar suatu upah? Karena memang waktu dan juga tenaga manusia itu nggak bisa untuk ditarik ulang kembali. Waktu yang digunakan untuk bekerja sudah dikeluarkan dan tidak bisa untuk ditarik ulang kembali karena semua telah lewat. Ada orang yang bekerja selama beberapa jam, ada orang yang bekerja selama beberapa waktu. Waktu yang telah dikeluarkan ini oleh pekerja adalah perlu dihargai karena dia telah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu tanpa dia bisa tarik kembali. Sehingga pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh orang yang bekerja tersebut demi kita perlu untuk dihargai. Dengan cara bagaimana? Kita berikan upah sebagaimana kesepakatan. Tapi berarti ini untuk poin yang keempat berkaitan dengan masalah upah mengupah. Taib. Kita bahas sebelum berapa lama lagi? Sudah? Dikit lagi. Untuk materi taib. Kita perhatikan. Di saat ditanya hukum ijarah itu apa? Secara umumnya, hukum ijarah adalah masyru'ah, disyariatkan. Kalau dibilang disyariatkan, tentunya bisa untuk dipraktekkan. Dipraktekkan. Ini secara ijma' para ulama. Para ulama di sana mereka berijma', berkonsensus, bersepakat tentang suatu hukum. Biasanya didasarkan pada hadis yang sahih ataupun ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah ijarah, di sini adalah fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Di saat mereka kaum perempuan menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka imbalan ataupun upahnya. Zaman-zaman dahulu jamaah sekalian, ada sebagian di antara kaum perempuan, termasuk masa-masa bayinya Nabi Muhammad SAW, kemudian masa-masa sebelum beliau, masa-masa setelah beliau, untuk orang Indonesia Allah alam. Bisa ada, bisa enggak. Zaman-zaman saat ini. Taib. Untuk zaman-zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, ada perempuan-perempuan yang mereka itu sedang masa-masa nyusuin anak-anak mereka. Di saat mereka nyusuin anak-anak mereka, masa-masa tersebut mereka itu membuka jasa
untuk nyusukan anak orang lain yang kebetulan mungkin air ASI-nya tidak deras, ataupun mungkin bahkan kadang-kadang nggak keluar karena suatu sebab tertentu, ataupun mungkin dalam keadaan suatu hal sehingga ini si anak perlu untuk dicarikan ibu yang nyusuin dari luar kabilahnya. Semisal Nabi Muhammad SAW dulu semasa beliau masih kecil, beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha di luar kabilah Nabi Muhammad, kabilah Bani Sa'ad. Tayyib. Dalam ayat tersebut, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, di saat kaum perempuan tersebut nyusukan atau menyusui anak-anak ataupun bayi-bayi kalian, maka berilah upah kepada mereka. Berarti ada jasa yang telah mereka keluarkan ngurusin anak orang lain. Sehingga dalam keadaan begitu perlu untuk dikeluarkan biaya yang diberikan oleh pihak orang tua yang memiliki bayi, diberikan kepada pihak penyedia jasanya. Kalau zaman-zaman saat ini mungkin orang yang menyediakan jasa penitipan mungkin bayi atau mungkin anak-anak kecil, mereka berhak untuk diberikan upah. Tayyib. Berarti untuk bab yang berkaitan dengan ijarah ini adalah ada dasar hukumnya dalam Al-Quran. Ada pula sebagian dari hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa salahatun ana khasmum yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 jenis orang yang ini hadis-hadis qudsi bahkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah SWT dia mengatakan bahwa salahatun ana khasmum yaumal qiyamah. Ada 3 jenis orang yang mana saya itu adalah musuh dia nanti pada hari kiamat. Ini pernyataan Allah SWT dalam hadis qudsi. Ini hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa di antaranya? Adalah rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Apa di antaranya? Seorang laki-laki yang dia ini mempekerjakan seorang laki-laki atau seorang yang mempekerjakan seseorang, pekerjaannya sudah selesai dikerjakan, walam yu'tihi ajrahu, tetapi ini orang tidak membayar upahnya. Ada seorang pekerja, seorang staf, seorang karyawan, dia bekerja demi sebuah perusahaan ataupun bekerja kepada seseorang yang menjadi atasannya. Pekerjaan semua telah dikerjakan secara tanggung jawab profesional. Bosnya nggak mau untuk gaji. Bos tersebut nanti pada hari kiamat, atasan tersebut menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ini suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga bagi perusahaan-perusahaan, pastikan bahwa gaji karyawan terpenuhi sebagaimana yang telah disepakati dari awal. Tayyib. Ada sebagian di antara hadis yang sahih pula, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "U'tul ajiru ajrahu qabla yajiffa 'araquhu." Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Kalian berilah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Ini adalah suatu usaha yang perlu untuk diberikan, suatu apresiasi yang perlu untuk diberikan kepada pekerja tersebut, karena dia telah meluangkan waktunya untuk bekerja kepada kita. Dia telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan pikirannya untuk bekerja pada seseorang. Sehingga termasuk di antara bentuk apresiasi adalah silah untuk ditransfer uangnya sebelum selesai pekerjaannya. Ini adalah idealnya. Kalau misalnya ada seorang pekerja, dia sudah bekerja di rumah seseorang dari pagi sampai petang, mulai jam 8 sampai jam 5, maka misalnya di saat sebelum sholat asar, duitnya sudah diserahkan.
ataupun ditransfer. Syukur-syukur dari awal biar nanti dia lebih semangat. Oh, ini biasanya saya sehari itu dapat uang 180.000. Ini si fulan dia ngasih 200. Ngasih 200.000. Biasanya lebih semangat di saat dia mendapatkan upah sehari tersebut melebihi biasanya. Dia lebih respect, dia lebih serius dalam pekerjaannya. Di satu sisi ini orang yang menyewa tenaga, yang pekerja orang tersebut, dia mendapatkan pahala berupa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kita bacakan kitab-kitabnya. Ini sekedar pendahuluan saja ya ikhwas sekalian. Wa kullu ma amkan intifa'u bihi, segala hal atau setiap barang yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Perhatikan, dimanfaatkan di sini ini adalah yang bisa untuk diserah terimakan dan juga legal secara syariat. Segala hal yang ada nilai manfaatnya dan juga legal secara syariat, maka bisa untuk disewakan. Untuk hal-hal yang tidak legal secara syariat, gak halal secara syariat, maka tidak boleh untuk disewakan. Semisal orang menyewakan alat-alat musiknya, maka tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Tidak legal secara syariat pada umumnya. Tayyib, perhatikan di sini nih, wa kullu ma amkana intifa'u bihi ma'a baqa'i'inihi sahhat ijaratuhu, dan setiap barang yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan dikembalikan benda aslinya secara utuh, maka barang tersebut bisa untuk disewakan. Anak punya sepeda listrik, atau mungkin ada orang dia punya skuter. Ini bisa dimanfaatkan. Di saat dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian setelah dimanfaatkan sepedanya dikembalikan lagi, dan fisik dari sepeda tersebut ataupun skuter tersebut adalah masih tetap utuh, maka ini barang di saat bisa dimanfaatkan dan bisa dikembalikan secara utuh, maka bisa disewakan. Sehingga untuk barang-barang yang tidak kembali utuh tidak bisa disewakan. Bagaimana misalnya ada orang yang dia punya nanas, ada 5 nanas, ditaruh di atas gerobak. Mas, ana mau nyewa nanas antum, mau ana makan. Nyewa nanas untuk dimakan. Kalau dimakan habis ataukah masih utuh? Habis. Untuk barang-barang semacam ini tidak bisa disewakan, nggak boleh untuk akad ijarah loh. Terus digunakan untuk apa? Akad jual beli. Akad jual beli jelas nih. Ana nyerahin duit 15.000 untuk 1 buah nanas, bukan akad sewa menyewa, tetapi adalah akad jual beli. Ana serahkan duit 15.000, nanasnya ana ambil, kemudian ana makan. Sehingga tinggal merubah akad-akadnya, bukan akad sewa menyewa, tetapi adalah akad jual beli. Tayyib. Mungkin sampai di situ dulu jemaah. Sampai di situ. Nanti untuk akad ini masih panjang nih. Akad sewa menyewa nanti akan kita ulang di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah mudahkan urusan antum, urusan ana, dan semoga bimbingan Allah SWT senantiasa kita dapatkan dalam setiap langkah kita, dan semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh, amin ya rabbal alamin. Diberi kesabaran di saat beramal soleh, istiqomahan sampai akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Barangkali ada.